potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi, kalikan ketinggian. Hai. Allah kasih potensi banyak dalam diri kita, disebut dengan potensi takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa. Nah, takwa itu akumulasi potensi. Di ilmu ada takwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di bahagia ada takwa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di rizki ada takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi semua itu bisa. Cuman caranya adalah manusianya mesti banyak berikhtiar menapak di bumi dan tautkan dengan Allah. Habdu minallah ke atas. Nanti tinggal bergerak. Kalau rumus ini sudah ada, tinggal pakai kinetik. Eka sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. Jadi kalau kita sudah punya bekal ini, bergeraknya itu cepat. Nggak capek. Setengah aja udah dapatnya tinggi. Sepanjang kita bergantung dengan Allah yang kuat, ikhtiarnya banyak. Lalu V kuadrat kecepatannya akan bertambah. Jadi kalau Anda berbisnis cari peluang yang cepat. Makanya di Hajar Aswad kan termasuk di sa'i. Sa'i itu kan gambaran kehidupan. Apa artinya sa'i? Bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar itu apa? Maraton. Ya, sa'i itu asalnya usaha yang sungguh-sungguh, itu asalnya. Karena di sana pernah ada Sayyidah Hajar berusaha dengan sungguh-sungguh mencari air untuk anaknya. Cuman saat berusaha sungguh-sungguh itu berlari kecil mengejar peluang, maka disebut berlari-lari kecil. Padahal itu gambaran kesungguhan. Jadi kalau lihat sesuatu cepat kejar. Walaupun mungkin pertama kali itu fata morgana. Jangan putus asa, balik lagi, kejar lagi, balik lagi, kejar lagi, sampai dapat. Harus terarah, makanya pakai V, kecepatan, bukan kelajuan. Kalau kelajuan gak ada vektornya, gak ada arahnya. Paham gak? Ya, paham ya? Baik. Harus punya arah, hidup terarah. Jalan terarah, peta hidup terarah. Kalau sudah ada ini, gabungkan keduanya di mekanik. Energi potensial ditambahkan dengan energi mekanik, energi kinetik, jadilah energi mekanik. Kemana aja fleksibel. Ilmu banyak, nyambung kalau bicara. Ya kan? Kalau bekerja, nyambung. Ilmu ada. Dipakai di sini, terpakai. Ya, diminta ke sini, bisa dijalani. Apa saja bisa terjadi. Itulah manusia. Jangan banyak main lato-lato. Refreshing boleh lah, tapi kalau terlalu keseringan ya itu kembali ke masing-masing. Gambarannya jelas sampai sini? Oke, teruskan. Yang ketiga, yang terakhir, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan. Sukses boleh, tapi nikmati kesuksesan itu. Jangan sampai sukses tidak menikmati. Anda berangkat kerja gelap, pulang gelap, ketemu anak jarang-jarang, sudah terkumpul uang nggak menikmati, keluarga nggak merasakan. Terus saya tuh paling jengkel kalau sudah kaya, pelit untuk diri sendiri. Sakit aja beli obatnya yang generik gitu kan. Nggak dipakai hasilnya gitu. Nggak dipakai. Pakaian cuma dikumpulkan, dilihat-lihat seperti apa yang disampaikan. Jadi intinya umur 3 mana tadi? Bermanfaat, sukses, membahagiakan. Dan ingat, semua itu kita kumpulkan untuk satu tujuan. Persiapan bekal sebelum pulang. Mata pandang yang bermanfaat supaya Allah ridha. Suksesnya, sukses yang mengantarkan kita pada kebaikan akhirat. Bahagianya bukan cuma dunia sampai dengan akhirat. Yang menggabungkan semua ini disebut falah namanya. Maka diingatkan kita selama berumur dengan kalimat falah 5 kali dalam sehari. Lebih daripada mandi. Ya kan? 5 kali dalam sehari lebih daripada apa? Mandi. Mandi berapa kali? 2 kali minimal gitu kan biasanya kan? Ini diingatkan 5 kali. Membersihkan tubuh dari kotoran saja, kita begitu peduli. Maka kepada umurmu, engkau harus lebih peduli. Bukankah 5 kali diperdengarkan di telinga kita? Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut adzan. Perhatikan adzan sehari berapa kali? Baik, setelah hayya 'alas shalah apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Hei, di subuh ini sudah bahagia belum? Sudah sukses belum? Sudah bermanfaat belum? Sampai ke zuhur, hayya 'alal falah. Sampai zuhur ini sudah sukses belum? Sudah bermanfaat belum? Berapa kali mencela orang dari subuh sampai dengan zuhur? Berapa kali berpikir yang negatif dari subuh sampai zuhur? Ini. Tapi pada akhirnya akan terjadi kiamat kecil. Wafat. Kullu nafsin dha'iqatul. Jadi wafat itu adalah kepastian, pasti sifatnya. Nah, pada yang pasti itu enggak usah khawatir. Yang ada disiapkan. Karena orang yang enggak siap pulang itu biasanya orang yang kurang bekal atau enggak punya bekal. Coba lihat saat mudik kan pulang ya. Kalau enggak punya bekal, maaf, mudik tidak? Biasanya tidak dan sulit dipaksa mudik. Minimal ada jawaban karena
nggak ada bekal. Saya pernah tanya seseorang, kenapa nggak mudik Pak? Nggak ada bekal katanya. Ya, tapi kalau punya bekal, Masya Allah, disiapin kan? Bekalnya ditata, terus dihubungin kan orang yang mau datang. Insya Allah pulang mah katanya. Masya Allah, ibunya di kampung tuh sudah cet-cet rumah. Siapkan makanan di toples-toples, masih ingat kan ya? Ya, dan luar biasa kan istimewanya, ya kan? Toples luarnya seperti kue kan, isinya rangginang ya. Kalau rangginang nggak apa saya endorse, tapi kalau kuenya nggak saya endorse ya. Ya, semuanya gitu, kumpul, senang semua. Nah akhirat juga begitu. Mudik itu bahasa Arabnya adalah Id, waktunya disebut mi'ad, tempatnya disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi pulang itu pasti. Karena itu sampai dengan hari ini coba cek bekalnya, sudah siap belum pulang? Ya. Tapi bukan berarti maaf harus berimbang. Jangan juga bersikap yang tidak wajar. Waduh, khawatir nih kekayaan akan dihisap, sedekahkan semua dihabisin. Gelang dicopot, anting dicopot, ini semua dihabisin. Yang di rumah dihabisin semua. Tinggal di tenda. Astagfirullah. Meninggal masih 10 tahun.